Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kewirausahaan akan menampilkan presentasi yang dimana topik hari ini yaitu mencari gagasan atau peluang usaha. Yang anggotanya saya Fili Nur Aisyah Putri Menrofa, Julaika Novebris, Sona Janeka Donila Putri, dan Wayuni Safitri. Pengertian gagasan atau peluang usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk kita dalam mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal positif yang ada untuk dimanfaatkan dalam pengembangan suatu usaha yang dimiliki. Dengan adanya peluang, berarti adanya hal-hal positif yang mengarah pada kemajuan atau perkembangan suatu usaha yang sedang dibangun atau yang baru mulai dibangun. Dengan melihat prospek ke depan, usaha nantinya akan menjadi lebih baik dan meningkatnya pendapatan usaha tersebut. Kemudian, metode dalam mengenali gagasan usaha. Yang pertama, inovasi teknologi. Metode ini dilakukan dengan mencari terobosan atau temuan baru. Yang kedua, pencarian langsung. Pencarian langsung ini merupakan penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Yang ketiga, analisis pemakaian akhir. Metode penjaringan ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian akhir dari suatu produk. Yang keempat, metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu metode mencari gagasan usaha. Yang pertama, metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Tahapan-tahapan dalam metode ini terbagi menjadi 5 bagian. A. Mempelajari usaha yang sudah ada. B. Mengkaji input dan output suatu usaha. C. Menganalisa tren populasi dan data demografi. D. Mengkaji tren ekonomi. E. Meniru dan memodifikasi. Kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama, kekuatan. Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kedua, kelemahan. Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu. Yang ketiga, peluang. Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kelima, ancaman. Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam usaha. Faktor yang pertama yaitu data dan informasi yang tidak lengkap. Pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Kemudian dapat pula data yang disediakan tidak dapat dipercaya atau palsu. Yang kedua yaitu tidak teliti. Kegagalan dapat pula disebabkan si penstudi atau orang yang melakukan studi kurang teliti dalam meneliti dokumen-dokumen yang ada. Kecerobohan sekecil apapun akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesalahan perhitungan. Kesalahan dapat pula diakibatkan oleh si penstudi salah dalam melakukan perhitungan. Misalnya dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Dalam ini perlu disikapi untuk menyediakan tenaga ahli yang handal di bidangnya.
Selanjutnya yaitu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Para pelaksanaan bisnis sangat memegang peran penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis tersebut. Apabila para pelaksanaan di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan tersebut bisnis tersebut gagal secara total. Selanjutnya itu yang kelima, kondisi lingkungan. Kegagalan lainnya adalah unsur-unsur yang terjadi yang memang tidak dapat dikendalikan. Artinya, pada saat melakukan penelitian dan pengukuran, semuanya sudah selesai dengan tepat dan benar. Namun, dalam perjalanan akibat dari perubahan lingkungan, pada akhirnya berimbas kepada hasil penelitian dalam studi kelayakan bisnis. Perubahan lingkungan seperti perubahan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat. Dan selanjutnya, yaitu ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu peluang itu orsinil dan tidak meniru. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga yaitu benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Yang keempat yaitu tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Selanjutnya yaitu bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. Selanjutnya yang keenam yaitu ada keyakinan untuk mewujudkannya. Dan yang terakhir adanya rasa senang dan menjalankannya. Sumber-sumber peluang usaha. Yang pertama, cita-cita. Peluang bisa muncul dari cita-cita kita sendiri. Bila keinginan kita untuk menjadi pengusaha sangat kuat, maka kita akan melihat peluang-peluang di hampir dalam segala bidang. Yang kedua, ada tekanan. Bila seseorang menghadapi tekanan, maka banyak gagasan yang muncul. Tekanan bisa datang dari luar, bisa pula datang dari diri kita sendiri. Yang ketiga, ada kecenderungan pasar. Mengamati kebutuhan konsumen di pasar dapat menimbulkan peluang usaha. Contohnya, kecenderungan sebagian orang akan belanja langsung ke pabrik dengan harga murah. Yang keempat, ada inovasi baru. Peluang usaha bisa muncul karena gagasan untuk menciptakan produk baru timbul akan adanya kebutuhan, sementara produk itu belum ada di pasaran. Yang kelima, ada wawasan. Peluang usaha akan muncul bila orang yang wawasannya luas, pergaulannya luas, dan dia mau berpikir, maka akan menemukan peluang usaha. Yang kelima, ada ide yang muncul tiba-tiba. Kadangkala gagasan bisa muncul tiba-tiba di mana saja dan kapan saja. Hampir setiap orang mengalaminya. Yang ketujuh, ada bahan bacaan. Membaca selain menambah wawasan dan pengetahuan, juga bisa menimbulkan gagasan yang mengandung peluang usaha. Slide selanjutnya yaitu masalah dalam peluang usaha baru. Yang pertama, ada ketakutan akan kegagalan. Yang kedua, terbiasa dengan posisi nyaman. Yang ketiga, belum bisa fokus. Yang keempat, kurangnya objektivitas. Yang kelima, kurangnya kedekatan dengan pasar. Yang keenam, ada pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. Yang ketujuh, kurangnya diferensiasi produk. Yang delapan, adanya pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak memadai. Slide selanjutnya yaitu solusi menghadapi masalah. Yang pertama, mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk atau jasa. Yang kedua, dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki. Yang ketiga, memahami persyaratan teknis dari produk atau proses. Yang keempat, menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. Yang kelima, mengetahui kendala hukum yang diterapkan pada produk atau jasa. Yang keenam, menjamin bahwa produk atau jasa menawarkan keuntungan tertentu yang membedakan dengan produk-produk lainnya. Yang ketujuh, melindungi gagasan kreatif
melalui hak paten, hak cipta, merek dagang, dan merek jasa. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.